Selamat datang di channel Alur Film. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Zhao Xiaqiu mengambil cambuk di tangan Su Baiyi dan bertanya, Tuan Kota, kemana Anda akan pergi? Tentu saja itu adalah rumah Tuan Kota. Mo Wen melangkah maju dengan pisau dan berjalan berdampingan dengan kereta yang bergerak perlahan. Tuan Kota, mengapa Anda ingin melihat saya? Su Baiyi berencana untuk bertanya lagi setelah beberapa saat, tetapi dia tidak bisa tidak bertanya secara langsung. Aku ingin buku abadi untukmu. Mo Wen tersenyum dan berkata, apa pendapatmu tentang jawaban ini? Su Baiyi tertegun sejenak. Pemilik kota bercanda. Tidak bisa memikirkannya. Mo Wen mengangkat alisnya. Su Baiyi dan Nangong Xier saling memandang dan tidak menjawab. Nangong Xier memandang Mo Wen. Tuan Kota Iblis, meskipun tindakannya tidak dapat diprediksi, dia tidak pernah menjadi orang yang membunuh dan merampok. Mo Wen tersenyum dan berkata, gadis, kamu cantik sekali. Ekspresi Nangong Xier berubah. Secantik ibumu. Mo Wen melanjutkan. Wajah Nangong Xier bahkan lebih jelek. Apakah kamu bertemu ibuku? Mo Wen mengangguk, ya. Ibumu adalah wanita tercantik ketiga yang pernah kulihat dalam hidupku. Nangong Xier sedikit mengernyit, siapa orang tercantik kedua dan orang tercantik pertama? Gadis cantik pertama, tentu saja, Suster Jimo, kata Mo Wen keras. Kakak Jimo, Jimo Huaxue, kakak ipar kedua. Nangong Xier bertanya dengan bingung. Batuk-batuk, Mo Wen terbatuk dengan ketidakpuasan. Panggil dia Tuan Kota Jimo, atau pedang abadi di depanku di masa depan, atau aku akan mengusir kalian berdua. Semua orang di dunia berpikir bahwa aku adalah kota iblis, tapi kamu sekarang harus jelas di hatiku bahwa ini adalah tempat teraman di dunia. Su Baiyi tiba-tiba menyadari, tidak heran. Ternyata Tuan Kota mau menyukai Hah, Mo Wen mengepalkan tangannya, pegangan pisau. Su Baiyi buru-buru mengubah kata-katanya, kamu menyukai penguasa kota Jimo. Mo Wen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyukainya. Aku mencintainya. Su Baiyi tertegun sejenak, lalu dia berhenti, tertawa dan buru-buru menutupinya mulut, tertawa sebentar sebelum melewatkan topik, siapa orang tercantik kedua. Mo Wen memandang Su Baiyi, dan berkata dengan serius, ini ibumu. Su Baiyi agak tidak bisa dijelaskan. Kenapa kamu? Bagaimana dengan bersumpah? Aku tidak bersumpah, itu benar-benar ibumu. Mo Wen sedikit tidak berdaya. Su Baiyi ingat pertanyaan yang telah lama mengganggunya, dan buru-buru bertanya, itu benar. Beberapa orang mengatakan bahwa ibuku seperti peri, termasuk penguasa kota. Kamu juga mengatakan hal yang sama. Tetapi beberapa orang mengatakan bahwa saya penampilan ibu biasa-biasa saja. Mengapa ini? Apakah mereka berbicara tentang orang yang sama? Mo bertanya bingung, Nona Nangong, apakah Anda pernah bertemu Ibu Sugongzi? Nangong Xier menggelengkan kepalanya. Tentu saja belum. Tapi ibuku punya. Dia dan aku berkata, Tuan Istana kedua Su memiliki penampilan yang polos, dan kepribadiannya tidak terlalu bagus. Tuan Istana kedua Su, Suster Su Dianmo. Mo Wen menggaruk alisnya dengan tangannya. Masalah ini rumit. Hahaha, saya perlu memikirkannya. Saya bisa menjawab pertanyaan Anda setelah beberapa saat. Petik 2. Jangan pikirkan itu. Saya percaya visi penguasa kota. Su Baiyi berkata dengan keras, ibuku pasti kecantikan yang tiada taranya. Oke, Mo Wen sedikit mengangguk. Tapi Tuan Kota Mo, kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Mengapa kamu membawaku ke sini? Su Baiyi bertanya. Untuk melindungimu. Mo Wen menjawab dengan ringan. Lindungi aku. Kenapa kamu? Su Baiyi bingung. Hanya ada 3 tempat yang bisa melawan kekuatan Sang Lin Tiangong dan mungkin membantumu. Menurut dugaanku, hanya ada 3 tempat. Tempat pertama adalah Istana Tianxi di Gunung Qingcheng, kata Mo Wen. Su Baiyi bahkan lebih bingung. Saya tidak pernah ada hubungannya dengan Daomen. Ini adalah asal-usul generasi sebelumnya. Namun, Daomen melakukan hal-hal sesuai dengan cara surga, dan tidak memandang orang. Jika jalan surga mengatakan bahwa kamu harus dibunuh, Daomen akan membunuhmu tanpa ragu-ragu. Bahkan Dao Jun hanya bisa mengangkat pedangnya. Mo Wen mengangkat 2 jari. Yang kedua, tentu saja, adalah Sue Gong.
Nangong Sier buru-buru berkata, saya Suegong. Secara alami, saya akan melindungi murid-murid saya, dan sekolah saya memiliki seorang bijak Konfusianisme yang bertanggung jawab, dan tuan-tuan melindungi gunung. Jika kita kembali ke sekolah saat ini, saya tidak percaya bahwa Sang Lin Tiangong berani mengelilingi gunung. Tuan Konfusianisme, tuan-tuan, saya tentu saja sangat dikagumi. Tetapi Suegong melakukan banyak hal, tidak melihat ke langit atau orang, tetapi melihat dunia. Suegong selalu berdiri di sisi keadilan. Untuk menjaga stabilitas dunia, kamu dapat mengorbankan dirimu sendiri, dan tentu saja kamu dapat mengorbankan seorang murid. Mo bertanya sambil menghela nafas, sulit bagimu untuk mengatakan bahwa mereka salah, dan mereka tidak berpikir mereka benar, tapi itulah yang kadang-kadang mereka lakukan. Nangong Sier ingin membantah, tetapi merasa bahwa Mo Wen benar. Masuk akal, tetapi kemudian bertanya, di mana tempat ketiga? Mo Wen mengangkat bahu. Tempat ketiga adalah kota iblisku. Salah satu dari mereka melihat ke langit, yang lain melihat ke dunia, dan kota iblis melihatnya. Apa? Su Baiyi bertanya. Mo Wen menepuk dadanya. Lihat aku di kota iblis. Zhao Xiaqiu berteriak keras, kota iblis naik turun. Hanya pemilik kota yang akan mengikuti. Suara itu begitu keras sehingga Su Baiyi dan Nangong Sier, yang berada di sampingnya, gemetar. Mo Wen tersenyum dan melanjutkan, dan aku, itu tergantung pada suasana hatiku. Aku dalam suasana hati yang baik sekarang, jadi aku ingin menyelamatkanmu. Su Baiyi berkata tanpa daya, jika suatu hari kamu dalam suasana hati yang buruk, tidakkah kamu akan mengusir kami? Sekarang, selama kamu tidak memanggil nama Hua Sui, aku dalam suasana hati yang sangat sulit sekarang, kata Mo Wen pelan. Musuh mengepung kota, dan seluruh kota waspada. Bagaimana suasana hati pemilik kota? Su Baiyi bingung. Ada di sini. Zhao Xiaqiu menarik kendali dan menghentikan kereta di depan istana tuan kota. Atur mereka untuk beristirahat dengan baik. Mo Wen mengambil pedang emas dan berbalik untuk pergi. Apakah pemilik kota tidak beristirahat? Su Baiyi bertanya. Sosok Mo Wen telah hanyut. Saya sangat senang hari ini. Saya ingin minum sendiri. Su Baiyi menoleh untuk melihat Zhao Xiaqiu. Tuan kota Anda memiliki temperamen yang sangat istimewa. Zhao Xiaqiu mengangguk, ini benar-benar istimewa. Tetapi hari ini saya dapat mengatakan bahwa pemilik kota benar-benar bahagia. Bagaimana Anda tahu? Su Baiyi bertanya. Dia mengatakan banyak hal kepadamu hari ini. Dia hanya mengatakan begitu banyak hal ketika dia dalam suasana hati yang baik, dan dia selalu tersenyum ketika berbicara denganmu. Zhao Xiaqiu berpikir sejenak, rasanya seperti aku bertemu denganmu. Seorang teman lama. Aku khawatir itu karena kakak ipar kedua. Su Baiyi berkata dengan suara rendah. Aku harap ini terakhir kalinya kamu memanggilnya seperti ini dalam hidupmu. Suara acuh tak acuh terdengar di telinga Su Baiyi, dan pria berbaju emas dengan pisau emas di punggungnya jatuh kembali ke sisi Su Baiyi. Su Baiyi sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Tuan kota, mengapa kamu begitu sulit dipahami? Dia dipanggil Jimo Huaxue, dan dia akan menjadi istri penguasa kota dari kota iblis. Mo Wen melompat dan pergi lagi. Kamu bisa mengingatnya. Nangong Sier menggelengkan kepalanya dan berkata, orang yang aneh. Su Baiyi tersenyum dan berkata, tapi aku merasa ada perasaan akrab pada pandangan pertama. Di luar kota iblis, gerbang masih terbuka. Guye, Niutu dan Mamian berjaga di gerbang kota, menyaksikan titik-titik api unggun muncul di kejauhan, seolah-olah seseorang terus-menerus berkemah di luar kota iblis. Orang-orang ini berkemah di luar kota iblis. Aku khawatir mereka ingin berkomplot melawan kita. Lebih baik kita yang memimpin. Bunuh dia tanpa meninggalkan sepotong baju besi. Guye mendengarkan ini. Dua seolah-olah mereka sedang bernyanyi. Berbicara satu sama lain. Menggosok alisnya tanpa daya. Sekarang momentumnya begitu kuat. Mengapa kamu tidak naik untuk membunuh lelaki tua itu ketika dia baru saja berhadapan dengannya? Gusi terlalu banyak bicara. Itu saja. Lupakan saja. Tutup gerbang kota. Guye berkata dengan cemas. Jangan tutup gerbang kota.
Panah perintah baru saja dikirim untuk memanggil orang kembali ke kota. Apakah semua saudara kembali sekarang? Niutu berpikir sejenak. 9 kejahatan di kota iblis. Saudara kita berdua. Bersamamu. Serta Zhao Laosan, Ye Laoer, Yan Laoqi, dan 6 semuanya ada di kota. Mamian mengangguk. 3 lainnya harus dalam perjalanan kembali. Dan mereka telah mengirim seseorang ke sana. Saya telah menemukan mereka. Mereka semua harus kembali hari ini. Hanya orang-orang di luar. Will mereka diizinkan untuk kembali. Guye mencibir. Orang-orang di luar, aku khawatir kita tidak akan berkumpul. Orang-orang di Sanglin Tiangong sudah lama pergi. Malam ini, mereka harus kembali ke ketenangan. Tetapi ketika dia menyipitkan matanya dan berencana untuk minum segelas anggur lagi, gelas di tangannya direnggut. Ini anggur tusu. Suara muda dan ceria terdengar di paviliun. Hah, kepala keluarga Wang sedikit mengernyit. Siapa? Murid keluarga Wang di luar paviliun menemukan bahwa seseorang telah menyelinap ke tenda mereka, dan mereka menghunus pedang mereka dan mengepung paviliun. Saya melihat seorang pria muda dengan kain compang camping mengangkat gelas anggur, meletakkannya di hidungnya dan mengendusnya dengan keras, lalu mengangkat kepalanya dan meminumnya. Dan kemudian membuat suara puas, menghela nafas, anggur yang enak, anggur yang enak. Berani. Seseorang dari keluarga Wang ingin bergegas ke depan untuk memberikan pelajaran kepada pemuda yang tampak seperti pengemis ini, tetapi dihentikan oleh patriark keluarga Wang, yang berkata dengan setengah tersenyum, siapa putranya? Pemuda itu mengulurkan tangannya. Dia menggaruk ketiaknya, seolah-olah ada kutu di tubuhnya. Tetapi setelah menggaruk untuk waktu yang lama, dia menggaruk 3 dadu dan melemparkannya ke atas meja. Mengapa kita tidak bermain dadu? Jika Anda menang, saya akan memberitahu Anda siapa saya. Kepala. Keluarga Wang menggelengkan kepalanya. Saya masih memikirkan siapa Anda. Tetapi sekarang ketika Anda melempar dadu, saya tahu siapa Anda. Selesai bermain dadu ini. Petik 2. Pemuda itu melemparkan dadu di tangannya tinggi-tinggi ke udara, dan kemudian melihat bahwa mereka mendarat dengan kokoh di atas meja kayu. 1, 2, 2, total 5 poin. Kepala keluarga Wang tersenyum, menamparkan tangannya dengan keras di atas meja, dan 3 dadu melompat lagi. Kamu adalah kursi ke-6 dari 9 kejahatan di kota iblis, dan kamu akan kehilangan Zhang Adou setiap kali kamu berjudi. Dadu jatuh di atas meja 1 per 1, masing-masing 2, 2, 2, total 6 poin. Hanya 1 poin yang dimenangkan pemuda itu dengan tegas. Yang ini tidak masuk hitungan. Datang lagi. Zhang Adou melambaikan tangannya dengan enggan, dan mengambil 3 dadu kembali ke tangannya. Jangan bertaruh. Pakaianmu masih robek ketika kembali ke kota. Aku tidak ingin kembali ke kota dengan sampah hanya dengan mengenakan celana. Sebuah suara dengan sedikit jijik tiba-tiba terdengar di atas kepala mereka, dan murid-murid keluarga Wang buru-buru menyapa mereka. Mendongak, saya melihat seorang wanita muda dengan wajah cantik dan cantik duduk di paviliun, menyandarkan dagunya dengan tangannya, melihat ke kastil di bawah. Zhang Adou mengangkat bahu, meletakkan 1 tangan di atas meja, bermain dengan 3 dadu dengan yang lain, menatap kepala keluarga Wang di depannya. Dan tiba-tiba berkata setelah beberapa saat, Lin Ran, kamu tidak bisa membunuhnya. Ketika jatuh, bagian atas paviliun tiba-tiba terbelah 2 dengan pedang, dan wanita yang duduk di paviliun jatuh dengan pedang. Zhang Adou menghela nafas ringan, menyapu kakinya, melompat keluar paviliun, berbalik dan berjalan menuruni gunung. Tidak butuh waktu lama bagi gadis itu untuk mengejar dan berjalan berdampingan dengannya. Aku bilang kamu tidak bisa membunuhnya. Zhang Adou meletakkan tangannya di belakang kepalanya, nadanya santai. Kapan keberuntungan judimu sekuat keberuntungan mulutmu? Suzuran memasukkan pedang tipis kembali ke pinggangnya. Kursi kelima di kota iblis, Ling Ran. Patriark keluarga Wang mengulurkan tangannya dan menyapu debu dari tubuhnya. Patriark, apakah kamu ingin mengejar? Penjaga di sebelahnya bertanya. Tidak perlu, mari kita bangun paviliun lain. Kepala keluarga Wang berkata dengan ringan. Di kaki gunung,
Kursi sedan Qian sedang dibawa perlahan ke depan, dan seorang sarjana dengan kotak buku di punggungnya datang ke kursi sedan. Sambil menggelengkan kepalanya, dia diam-diam melafalkan beberapa ayat di dalamnya. Terkadang berdiri diam, dan kemudian meneliti makna yang mendalam dari itu. Tuan Long, apakah Anda ingin mengusir orang ini? Tanya seorang murid muda yang sedang mengawal kursi sedan. Silakan, jangan khawatir tentang dia, jawab Tuan Long. Akhirnya, ketika sarjana hendak menabrak kursi sedan, dia tiba-tiba berbalik ke samping dan berjalan dari sisi kursi sedan, masih memegang gulungan di tangannya, dan dia tidak memalingkan muka sejenak, benar-benar terpesona. Hentikan kursi sedan. Pria tua di kursi sedan itu berkata dengan suara yang dalam, dan kursi sedan itu berhenti. Sarjana itu masih berjalan maju sendiri, mengabaikan gerakan di belakangnya. Xiao Seng, pria tua itu memanggil. Sarjana itu akhirnya berhenti, meletakkan gulungan di tangannya, berbalik dan sedikit menundukkan kepalanya. Tuan Long. Lama, tidak bertemu. Pria tua itu berkata dengan ringan. Saya belum melihatnya saat ini. Sarjana itu mengoreksi. Oke, pria tua itu hanya menjawab satu kata. Dia sepertinya memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi dia diam untuk waktu yang lama seolah-olah dia tidak tahu bagaimana berbicara. Pembaca juga menunggu di tempat untuk waktu yang lama. Sehelai daun jatuh, pembaca mengulurkan tangannya dan menjepitnya, tersenyum pada daun yang jatuh di tangannya, dan memasukkannya ke dalam gulungannya sebagai penanda, lalu meletakkan gulungan itu kembali ke rak buku, dan berjalan menuju sedan lagi. Upacara, dia berbalik dan pergi. Salah satu murid muda yang mengawal kursi sedan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan, apakah Anda kenal orang ini? Petik 2. Pemimpin. 9 kejahatan di kota iblis, Xiao Seng. Kejahatan orang biasa adalah membunuh satu orang. Kejahatan seorang sarjana adalah membunuh sebuah negara. Tuan Long mencibir, ayo pergi. Ketika kita bertemu lagi, dia mungkin akan menunjukkan kepadamu apa kejahatan yang sebenarnya. Terima kasih sudah dengerin alur film sampai akhir. Lanjut ke episode selanjutnya ya.